sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan santai. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Lutfi AN, salah seorang penggagas Muhammad Indonesia. Beliau aktif di beberapa penulisan yang sedang lagi in. Salah seorang seniman dan budaya juga. Dia pernah menjabat menjadi ketua teater Dingdong. Teater sedang. Katanya teater Dingdong ya, Kamar Budaya. Caplok. Silakan Mas Lutfi AN menyikapi tentang salah seorang pejabatnya lagi viral. Iya, terima kasih ya. Jadi selama ini kita melihat bahwa kasus ini senantiasa dilihat secara parsial, terutama pasti orang-orang akan melihatnya secara hukum. Ya. Saya di tengah-tengah pandemi masalahnya. Ya. Jadi selalu matranya adalah hukum. Kenapa sih tidak komprehensif? Bahwa orang berbuat itu tidak sendirian. Itu akan dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh baik internal maupun eksternal. Karena parsial tadi. Betul. Ya. Jadi saya melihatnya begini. Kasus Wasma itu tidak sendirian. Wes itu tidak sendirian. Saya tertarik sekali kenapa Wes itu melakukan hal yang seperti itu. Perlu diketahui bahwa Tegal Selatan adalah kota pengembangan. Ya. Dulu itu desa itu. Ya. Hanya dua kecamatan, Tegal Barat dan Tegal Timur. Sekarang ada Tegal Selatan pengembangan. Betul. Jadi pengembangan. Di dalam Tegal Selatan itu masih kental dengan budaya-budaya lama. Ya, setuju. Yakni gotong royong. Nah, kita tahu kalau ada orang kemudian mau bangun rumah, ya. Lalu teman-temannya bilang, saya nyumbang genteng 1000, saya nyumbang 1000 batak. Ya. Itu dicatat. Iya, setuju. Sebagai utang. Ya, bentuk kegotong royongan. Hal yang sama juga ketika orang punya gawe. Apalagi yang namanya Wes ini adalah mantan kades. Betul. Itu berapa itu dia itu nyumbang. Maka dia harus punya pemikiran bagaimana mengembalikan sumbangan-sumbangan itu. Potangan. Potangan. Bikinlah sebuah event, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kemudian ada orang-orang melastar di situ. Saya nyumbang dangdut, ya, bisa saja. Saya nyumbang, misalnya jalan lumping. Saya nyumbang ini. Nanti pengajian ceramahnya dari saya. Pengajian dari saya. Biduan tambahin. Biduan tambahin misalnya. Itu memang masyarakat melastar, gitu ya. Nah, kita tahu di sana itu kemudian lahir budaya-budaya tradisi Matu Poci misalnya. Itu dari tradisi itu. Nah, ketika orang nyumbang banyak kemudian tidak punya anak, muncullah Mantu Poci atau Sunat Poci dan lain sebagainya. Itu visinya apa? Untuk mengembalikan uang-uang yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Nah, ini loh yang harus kita lihat dari situ. Kenapa sih Wes itu melakukan itu? Gitu loh. Lah kalau berbicara hukum sih, ya silakan saja lah. Itu bukan ranah saya. Ya. Tapi yang jelas dari sisi budaya, dia telah membangun ya, membagikan rasa kebersamaan kegotong-royongan terhadap warga Tegal Selatan. Konteksnya ingin menghibur. Iya, sebenarnya itu. Jadi dia tidak lepas dari masyarakat klaster. Sesungguhnya dia ingin menghibur. Satu itu. Yang kedua dia ingin membahagiakan anaknya. Yang kebetulan bersamaan antara sunatan dan pernikahan. Nah, ini kan sebenarnya ekspresi orang tua, Mas. Nah, jadi tidak sendirian. Tapi kalau dia menjadi tersangka, wah, sangat kasihan. Nah, ini kan persoalannya. Ya. Kenapa sih saya dalam hal ini yang salah itu adalah tidak semata-mata Wes. Karena parsial tadi. Ya, selain parsial satu tadi. Itu, yang kedua begini Mas, bahwa sebenarnya tidak akan ada perhelatan itu dengan dangdut yang begitu hingar-bingar apabila kepolisian itu tidak memberikan rekomendasi. Oke, setuju. Sekarang kita simak dulu rekomendasi itu dari siapa dan yang mengeluarkan siapa. Sekarang kita simak sebuah tembang lagu Tegalan namanya Urus. John, asli. Orang itu. Ini seger. Asli.
gampang-gampang tapi jangan mengumbar janji. Kasus Buas ini menjadi viral mengapa? Karena di tengah-tengah pandemi menggelar dangdutan menjadi tersangka. Bagaimana komentar Pak Lutfi? Ya ini kan kebetulan saja ya, karena memang ada pandemi. Ya ini persoalannya kan adalah menarik kesadaran gitu ya. Saya punya keinginan, lalu tiba-tiba dalam kondisi seperti ini kan harus ada apa namanya filter. Kira-kira elok enggak. Nah kesadaran ini kemudian belandrang. Tetapi yang lebih belandrang, adalah mereka yang dimandati oleh rakyat untuk memegang pistol, untuk memegang seragam, untuk menguasai perizinan. Loh kok diam? Ini persoalan. Ya mestinya dari korban yang telah dicopotnya salah satu pejabat di tingkat kecamatan ini ikut viral juga. Iya, karena kesalahan izini. Ya. Cuma kan sudah apa ya? Ketidakelokan tadi ya. Iya, ini kan kalau kemudian sudah terjadi kita mau apa lagi? Tetapi sebenarnya bisa diantisipasi. Saya suka ini ketika di Tangerang. Ya. Di Tangerang ada kasus yang sama. Ya, kepolisian langsung membubarkan. Ah, itu setuju ini. Dibubarkan paksa. Tidak etika, tidak etika, tidak elok. Mau pakai uangnya sampai beladang malam. Ya. Oke, sahabat, kita break dulu. Masih bersama di Tambari TV Tegal. Tambari Gustam TV atau Tren Tegal. Salam baru, selamat.